Jangan lupa like dan subscribe channel SMK Negeri Pensurat Official. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini ya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti hari-hari biasa. Baik. Dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini ya, kita tetap harus menjaga kebersihan dan menjaga ataupun menjalankan protokol kesehatan. Seperti itu. Baik. Untuk hari ini Bahasa Indonesia kelas 12 ya, kita akan belajar bersama materi yaitu bab 5, menyajikan gagasan melalui artikel. Ini merupakan pertemuan kita yang kedua atau bagian yang kedua, seperti itu. Baik. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini ya, ada dua. Yang pertama, menganalisis kebahasaan artikel dan buku ilmiah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kemudian yang kedua, mengonstruksi sebuah artikel berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan fakta dan kebahasaan. Itu adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengetahui teks artikel. Kemudian yang kedua, mengetahui bagaimana cara membuat teks artikel, tentunya yang baik dan benar. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menulis teks artikel atau membuat teks artikel. Dan yang keempat, menerapkan teks artikel dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Selanjutnya, pada hari ini ya, materi yang akan kita bahas yaitu terkait dengan unsur kebahasaan artikel opini. Jadi ada beberapa unsur kebahasaan yang perlu kita perhatikan ketika kita mau menulis ataupun membuat artikel opini. Untuk yang pertama yaitu adverbia atau biasa kita sebut dengan kata keterangan. Kata keterangan itu adalah sebuah kata yang di situ memiliki makna atau sebuah arti untuk menunjukkan keterangan apa yang dilakukan, seperti itu, atau merujuk kepada keterangan. Contohnya, itu biasanya ada beberapa kata kunci seperti selalu, biasanya, sebagian besar, sering, dan lain sebagainya. Itu untuk yang pertama, unsur kebahasaan adverbia atau adanya kata keterangan. Kemudian unsur kebahasaan yang kedua ya, yaitu konjungsi atau kata hubung. Ini biasanya digunakan untuk menghubungkan antara kata satu dengan kata yang lain, ataupun kata dengan frasa, ataupun kalimat satu dengan kalimat yang lain, seperti itu. Nah, biasanya untuk konjungsi sendiri pada umumnya itu berupa kata kunci di, ke, dari, seperti itu. Akan tetapi untuk materi artikel opini ini konjungsinya dibagi menjadi beberapa bagian, seperti itu. Untuk yang pertama yaitu konjungsi yang digunakan untuk menata argumen. Ini biasanya ditandai dengan kata kunci pertama, kedua, ketiga. Jadi ini untuk menata sebuah argumen agar runtut, agar sistematis, seperti itu. Kemudian konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumen ya. Contoh kata kuncinya di sini ada kata selain itu, sebagai, kemudian contoh, kemudian ada lagi misalnya, padahal, justru, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian kita lanjut, konjungsi hubungan sebab akibat. Nah, ini biasanya ditandai dengan kata kunci, kata sejak, sebelumnya, sebagaimana. Seperti itu. Itu untuk konjungsi untuk menyatakan hubungan sebab akibat. Kemudian untuk konjungsi selanjutnya yaitu konjungsi yang menyatakan harapan. Ini biasanya ada sebuah kata kunci atau kata ya sebagai penandanya, yaitu
ada kata supaya, agar, dan lain sebagainya. Itu kemudian selanjutnya kita lanjut ke unsur kebahasaan artikel, adanya sebuah kosakata atau perbendaharaan kata. Nah, di sini juga terbagi menjadi beberapa bagiannya. Untuk yang pertama itu kosakata aktual. Artinya kosakata yang disampaikan ya itu harus aktual, berisi hal-hal yang dibicarakan banyak orang atau baru saja terjadi, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua ini fenomenal, artinya luar biasa ataupun hebat, seperti itu. Kemudian untuk kosakata yang selanjutnya ada kosakata editorial ya. Ini mengungkapkan pendirian seorang editorial. Jadi secara tidak langsung di dalam sebuah artikel opini itu mengungkapkan pendirian ataupun perasaan seorang editorial. Kemudian selanjutnya imajinatif ya. Imajinasi itu artinya masih dalam angan-angan atau mengungkapkan sebuah keinginan yang itu belum terjadi, tentunya dari sudut editorialnya, seperti itu. Kemudian modalitas itu maksudnya cara pembicara dalam menyampaikan sikap ya. Kemudian untuk kosakata yang selanjutnya nukilan itu artinya adanya sebuah kutipan yang dicantumkan pada sebuah objek di dalam artikel opini tersebut, seperti itu. Nah, biasanya kutipan ini dia ditandai dengan adanya tanda kutip atau petik dua seperti itu di atasnya. Kemudian untuk kosakata selanjutnya adanya tajuk rencana ya atau karangan pokok dalam surat kabar, seperti itu. Kemudian untuk kosakata selanjutnya adanya teks opini. Nah, ini mengemukakan pendapat atau pikiran, seperti itu. Kemudian untuk kosakata yang selanjutnya atau yang terakhir ya, adanya keterangan aposisi atau biasa kita sebut dengan keterangan yang memberikan penjelasan kata benda, seperti itu. Itu adalah unsur kebahasaan yang ada di dalam artikel opini ya, terutama dari aspek nomor 3 kosakata, seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk tugas latihan kita hari ini ya. Tugas yang pertama, nanti silahkan kalian buka buku paket cover merah halaman 157 dan 161. Kemudian bacalah artikel yang berjudul Sastrawan Serba Bisa dan Menguak Takdir Kekuasaan Sang Pencipta. Kemudian klasifikasikanlah informasi yang Anda dapat dari teks tersebut ya, berdasarkan unsur kebahasaan ya. Ingat tadi ada 3 unsur kebahasaan yang perlu kalian pahami ya. Kemudian kerjakan menggunakan kolom yang ada pada halaman 163. Itu untuk tugas latihan kita hari ini. Nah, silahkan dari yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir ini, apabila ada informasi yang kurang jelas atau belum jelas, silahkan nanti bisa kalian tanyakan melalui kolom komentar, seperti itu. Atau bisa juga melalui WhatsApp pribadi, langsung menghubungi saya atau guru mata pelajaran yang bersangkutan, seperti itu. Kemudian nanti untuk pengumpulan tugas dilakukan melalui Microsoft Teams. Caranya sangat mudah. Jadi nanti tugas yang sudah kalian kerjakan pada buku tugas itu nanti kalian foto, kemudian nanti kalian kirim melalui Microsoft Teams. Kemudian ketika kalian
akan mengumpulkan tugas, perhatikan juga batas waktu jatuh tempo yang sudah ditentukan. Jangan sampai kalian mengumpulkan tugas melebihi batas waktu jatuh tempo, karena nanti itu akan mengurangi nilai, bahkan nanti tugas yang kalian kirim tidak akan masuk ke dalam daftar pengumpulan tugas Bapak Ibu guru. Seperti itu pesan dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan memberikan sebuah energi positif untuk kita semua. Terima kasih atas kerjasama serta partisipasi kalian semua. Sampai bertemu di pertemuan atau pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.